من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk keindahan di dalam syariat Islam ini, diatur di dalamnya berbagai ketentuan dan dasar-dasar hukum yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Apalagi hal tersebut adalah perkara yang penting di dalam kehidupan mereka dan sering berulang. Selalu berulang. Termasuk di dalam masalah kesehatan, pengobatan atau apa yang dikenal dengan dunia kedokteran. Secara umum bahwa mempelajari dan mendalami tentang ilmu kedokteran itu adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat. Perkara yang dibolehkan di dalam syariat karena di dalamnya terdapat bentuk penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap kesehatan, bisa menyelamatkan jiwa dari penyakit maupun kebinasaan dan bisa menghilangkan berbagai bahaya dan penyakit-penyakit. Karena itulah di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ilmu kedokteran ini atau ilmu kesehatan, kalau dalam bahasa Arabnya ulumut tib, itu dihitung sebagai fardu kifayah. Dihitung sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apabila ada jumlah cukup dari kaum muslimin yang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Iya. Karena itu Imam Nawawi rahimahullah beliau berkata, "Wa amal ulumul aqliyah faminha ma huwa fardu kifayah kattib wal hisabil muhtaji ilaihi." Adapun ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu yang memang sumbernya adalah akal, pemahaman, itu diantaranya ada yang hukumnya fardu kifayah, seperti ilmu kedokteran.
ilmu tib, dan hisab yang diperlukan. Dan hisab yang diperlukan. Dan senada dengannya ucapan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau berkata, wala yustaba'adu addu tibbi wal hisab min furudil kifayah fa innal hiraf was sana'at allati la budda lin nasi minha fi ma'ayishihim kal falahati fardu kifayah wat tib wal hisab aula. Kata beliau, dan bukanlah hal yang dianggap jauh kalau ilmu kedokteran dan ilmu hisab itu dihitung dari fardu kifayah. Karena keahlian dan pekerjaan-pekerjaan itu penting untuk manusia di dalam kehidupan mereka, dihitung sebagai fardu kifayah seperti bertani. Ya, dihitung sebagai fardu kifayah. Jadi andai kata semua di sebuah negara misalnya semuanya mogok jadi petani, itu tidak benar ya. Harus ada yang bertani, menggeluti bidang itu supaya gugur kewajiban atas yang lain. Karena mereka perlu di dalam hal tersebut. Ya, kalau di dalam bidang itu saja dianggap fardu kifayah, demikian pula di dalam at-tib, demikian pula di dalam ilmu kesehatan. Iya. Karena itu datang dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i berkata, la a'lamu ilman ba'dal halali wal harami anbala min at-tib. Saya tidak mengetahui ada sebuah ilmu setelah ilmu tentang halal dan haram. Maksudnya setelah ilmu agama. Saya tidak tahu ada ilmu yang lebih ambal, yang lebih nabil, yang lebih bagus setelah ilmu agama melebihi ilmu kedokteran. Melebihi ilmu kedokteran. Iya. Karena itu Imam Syafi'i sendiri rahimahullahu taala, beliau punya pengetahuan-pengetahuan yang bagus di bidang ini, sampai disebutkan di salah satu buku yang memuat biografi Imam Syafi'i bahwa sebagian dokter di Mesir berkata ketika Asy-Syafi'i masuk ke Mesir, maka dia pun mudzakarah denganku, ya bertukar pikiran denganku tentang ilmu kedokteran. Sampai saya menyangka orang ini keahliannya cuma di kedokteran saja. Saking bagusnya pemahaman Asy-Syafi'i di situ. Dan dimaklumi juga bahwa banyak dari pemuka dan tokoh-tokoh agama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, mereka punya karya-karya tulis tentang At-Tibbun Nabawi, tentang kedokteran yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi secara umum bahwa Islam punya perhatian di dalam ilmu kedokteran ini, ilmu kesehatan, karena di dalamnya manusia itu bisa mendapatkan dari kebaikan di dalam kehidupan mereka. Iya. Apalagi kalau kita melihat dari ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketemukan makna yang menguatkan hal ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini kaidah untuk bidang ilmu kesehatan. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 32, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Ya. Karena itu kami tetapkan atas Bani Israel bahwa siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia membunuh, bukan pula karena berbuat kerusakan, dia bunuh tanpa dosa, itu hukumnya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini bahaya membunuh, melayangkan jiwa. Tapi waman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan jiwa, menghidupkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Kehidupan jiwa itu dua macam.
Ada kehidupan jiwa dengan ruh yang merupakan pokok kehidupannya, dan ada kehidupan jiwa yang merupakan kesehatan di badannya. Kesehatan di badannya. Maka menghidupkan jiwa yang mencakup dua makna ini masuk di dalam keutamaan di dalam ayat. Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Karena itu ada orang yang sakit. Iya, dengan penyakitnya ini kalau dibiarkan terus berlanjut bisa membuatnya meninggal. Lalu datang seorang dokter mengobatinya. Dia selamat dari penyakitnya, sembuh. Ya, jalan yang tadinya sudah mengantar kepada kematian terputus dengan pengobatan itu. Maka ini artinya dia menghidupkan seorang jiwa. Menghidupkan seorang jiwa. Dan itu seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Seperti dia menghidupkan seluruh manusia. Kemudian Nabi SAW sendiri, beliau mengizinkan untuk hijama. Hijama itu ada bentuk bahaya di dalamnya. Sebab ada sayatan. Ada sayatan benda tajam ke kulit. Tergantung di mana di hijamanya. Agar supaya dikeluarkan darah kotor pada manusia. Dan dimaklumi hijama itu, orang yang menggunakan hijama tidak mesti dalam keadaan darurat. Nanti kalau dia mau mati baru dia apa? Hijama. Mungkin kadang dia hijama untuk menjaga apa? Menjaga kesehatannya atau menghilangkan ada perputaran darah yang kurang bagus, dihilangkan dengan hijama. Dan banyak hadis dari Rasulullah SAW, beliau membolehkan hijama tersebut. Ya, dan beliau sendiri berhijama. Ya, karena itu di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau berkata, inna fihi syifa, pada hijama itu terdapat kesembuhan. Terdapat kesembuhan. Iya. Baik. Dan juga dimaklumi bahwa Rasulullah SAW di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau pernah mengirim seorang dokter, seorang tabib, ya, seorang tabib kepada, ini kata tabib ini ya istilah ya, kalau sekarang tabib ya disebut dokter gitu kan. Cuman kalau bahasa Indonesia tabib itu pengobatan umumnya orang yang tidak punya ijazah sekolah. Nah, kalau dia punya sekolah namanya dokter, begitu kan kalau bahasa Indonesia. Hah? Ya. Jadi tabib biasanya dia punya tahu ilmu kesehatan tapi tidak melalui jalur formal. Ya, non formal. Tapi bukan artinya tabib itu dukun, cuma nebak-nebak. Tidak. Kadang sebagian tabib Masya Allah lebih hebat dari dokter. Ya, sebab terkait dengan ilmu kesehatan itu ilmu. Iya, ilmu. Jelas ya? Yang penting dia belajarnya benar. Penelitiannya benar. Nah, itu yang penting. Adapun dia memiliki selembar kertas yang menunjukkan dia sudah pernah belajar, nah itu ijazah itu namanya titel. Titel itu hanya selembar kertas yang menunjukkan dia pernah sekolah. Ilmunya bermanfaat bagi dia atau tidak, itu belum tentu. Jelas ya? Belum tentu. Karena itu istilah-istilah ada. Ya, jadi di dalam hadits dikatakan Nabi mengirim untuk Ubay bin Ka'ab seorang tabib. Iya, untuk mengobatinya. Maka tabib ini memutus satu urat dari Ka'ab. Kemudian dikai urat itu dibakar agar supaya bersambung berhenti darahnya. Iya. Dan ini bentuk dari pengobatan ada di masa Nabi SAW, dan beliau memanfaatkan hal tersebut. Iya. Dan di antara dalil juga adalah hadits Rubayyi bintu Muawwidh radhiyallahu anha. Iya. Di riwayat Al-Bukhari, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naski wa nudawil jarha.
Kami ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, memberi minum dan mengobati orang-orang yang terluka, orang-orang yang terluka. Jadi mereka punya pengetahuan kalau ada yang terluka, bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara mengobatinya. Ya, nah ini contoh penerapannya lebih bagus lagi adalah hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tentang kisah terlukanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Jadi ketika Nabi terluka di perang Uhud, dimaklumi bahwa wajah beliau itu tertimpa oleh sebagian pecahan besi sampai mematahkan gigi rubaiyah beliau, gigi geraham beliau. Ya. Maka datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau cuci wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan dari darah. Begitu Fatimah menggunakan air, darahnya semakin mengalir. Semakin mengalir. Maka Fatimah pun mengambil tikar, lalu beliau bakar, kemudian beliau tempelkan ke luka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka darah itu pun berhenti. Nah, ini bentuk pengobatan berjalan dilakukan oleh Fatimah untuk siapa? Untuk ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini haditsnya di dalam riwayat Al-Bukhari. Baik. Jadi mana-mana yang seperti ini itu banyak di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengobatan itu berjalan di tengah umat Islam, ya. Di tengah kaum muslimin, bahkan di tengah kaum muslimin itu terdapat berbagai keahlian, keistimewaan sampai sebagian dari prinsip-prinsip kedokteran itu kadang penemunya adalah dari kaum muslimin. Penemunya dari kaum muslimin. Seperti misalnya ada seorang yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau ini adalah orang yang paling pertama berbicara tentang dua jenis pendarahan atau dua jenis buluh darah. Iya, dua jenis buluh darah. Dulunya orang cuma tahu satu buluh darah saja, tapi datang Abu Bakar Ar-Razi ini, beliau katakan pembuluh darah itu ada dua. Itulah yang dikenal sekarang dengan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Ini dari hasil penelitian beliau, dan beliau berbicara tentang hal tersebut. Dan beliau wafat di tahun 241 Hijriah. Wafat di tahun 251 Hijriah. Sekali lagi, wafat di tahun 251 Hijriah. Dan juga ada seorang dokter, tabib yang bernama Abdul Malik bin Zahar. Iya, Abdul Malik bin Zahar. Dan ini disebutkan orang yang paling pertama berbicara mensifatkan bagaimana membedah alat pernapasan. Bagaimana membedah alat pernapasan. Ya, dan beliau punya buku tentang hal tersebut yang dikenal dengan judul At-Taisir fil Mudawati wat Tadbir. Dan Abdul Malik bin Zuhair ini beliau meninggal pada tahun 557 Hijriah. 557 Hijriah. Dan hal-hal yang seperti ini banyak ya, menunjukkan bahwa perhatian di dalam syariat itu ada hingga di masa sekarang ini. Berjalan dari perkembangan ilmu-ilmu kesehatan, ya, berbagai kemajuan teknologi, dan para ulama di masa sekarang berbicara tentang hukum-hukum dari perkembangan-perkembangan tersebut. Karena itu banyak sekali dari pembahasan-pembahasan yang kalau kita ikuti tema ini, ya kita harus duduk berhari-hari untuk membahas berbagai tema seputar ilmu apa? Ilmu kedokteran. Tapi maksud dari pertemuan ini adalah kita membahas sebagian masalah sebagai contoh bahwa di dalam syariat itu ada aturan-aturan dan ada hal-hal yang mendalam dan perkara-perkara yang detail mengatur masalah-masalah hingga di dalam pembahasan ilmu kedokteran tersebut. Baik. Kemudian dari perkara yang perlu saya terangkan juga di sini sebagai pendahuluan terkait dengan masalah hukum mempelajari
atau hukum berobat. Iya. Terkait dengan hukum berobat. Para ulama rahimahumullahu taala itu membahas banyak pembahasan terkait dengan masalah berobat ini. Dari masa dahulu dibahas tentang hukumnya. Iya. Dibahas tentang hukumnya dan ada beraneka ragam ucapan terkait dengan hal tersebut. Tapi secara umum ada hadits-hadits memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang sifatnya anjuran di dalam berobat. Seperti misalnya hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yunzilu da'an illa anzala lahu shifa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga penyembuh untuknya. Setiap penyakit diturunkan, pasti Allah turunkan penyembuhnya. Pasti Allah turunkan penyembuhnya. Iya. Dan di dalam hadits Jabir riwayat Muslim, likulli da'in dawa. Kata Nabi SAW bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da bari'a bi idnillahi azza wa jalla. Apabila dawa obat itu ditimpakan ke penyakit, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan disahihkan oleh sebagian ulama hadits Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala ad-da' wad-dawa." Ya, sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tadawaw biharam. Dan Allah jadikan untuk setiap penyakit ada obatnya. Karena itu berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan hal yang diharamkan. Iya. Baik. Jadi secara umum berobat itu banyak ya dalil-dalil akan pembolehannya dan prakteknya juga di masa Nabi itu banyak. Nabi kadang mengarahkan ada orang yang sakit begini, Nabi katakan minum madu. Ya, Nabi kadang menganjurkan untuk sebagian obat seperti beliau berkata, "Alaikum bil habbatis sauda fa innaha shifaa'un min kulli da'il lassam." Hendaknya kalian mengambil habbatus sauda. Habbatus sauda jintan hitam ya, dikenal. Ya, karena dia adalah obat untuk segala penyakit. Ya. Kecuali kematian saja. Cuma matian tidak ada obatnya. Jelas ya? Kalau mati sudah datang, tidak ada yang bisa mengobati. Karena itu dikatakan wakila man raq. Dan dikatakan siapa yang bisa mengobati. Karena ini penyakit memang tidak ada lagi yang bisa mengobatinya. Baik. Jadi secara umum bahwa ada dari Nabi SAW dianjurkan untuk pengobatan. Bahkan sebagian bentuk makanan itu Nabi SAW anjurkan. Ya, dan diberi manfaat seperti hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "At-talbina mujimmatu fuadil marid wa tudhibu ba'dal khuzun." Makanan talbina itu ini jenis dari makanan ya. Dia menenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan. Menghilangkan sebagian kesedihan. Baik. Karena itu di dalam berobat ini ada bentuk anjuran, tapi kadang sebagian ulama menganggap bahwa kalau tidak diperlukan, ditinggalkan itu lebih afdal. Ya, dan mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang-orang yang masuk surga, yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika Nabi terangkan kriteria mereka,
Beliau berkata, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa la rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah diruqyah, kemudian mereka tidak pernah melakukan tiarah, dan mereka juga tidak dikai. Tidak dikai. Ya, kai ini pengobatan dengan besi panas. Ya, sampai sekarang pengobatan itu masih ada. Jelas ya? Pengobatan menggunakan besi panas. Ya. Nah, ini kai ini dikatakan dia pengobatan yang sangat mujarab sekali. Tapi biasanya orang tidak pakai kecuali kalau dia sudah putus asa cari cara untuk menyembuhkan. Maka kai adalah akhir penyelesaian. Karena itu jadi perumpamaan di kalangan orang-orang Arab. Akhirud dawa kai. Akhir obat itu adalah kai. Iya. Akhir obat adalah kai. Sampai disebutkan ada orang yang sakit, ya, dia kena penyakit, keluar sebagian dari lidahnya, tidak bisa masuk. Ya, sudah dikasih obat ini enggak, dia mempan. Ya, dikai langsung masuk, sembuh, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Tapi ini bukan sekedar pengobatan asal tusuk saja pakai besi panas ya. Itu ada ilmunya. Di kalangan mereka ada titik-titik yang diletakkan padanya besi panas dan seterusnya. Baik. Jadi secara umum itu semua jenis ilmu kesehatan itu ada ilmunya. Ya, jangan masuk di dalam hal tersebut kecuali setelah mempelajari. Jangan cuma melihat di YouTube saya. Oh, di YouTube, buka YouTube. Oh, begini caranya. Diambil kepala temannya, dia bekam. Ambil silet, terus dia bekam sendiri. Ya, dia nggak tahu bahwa di dalam bekam itu ada ilmunya. Di mana titiknya, kedalamannya bagaimana, cara menyayatnya bagaimana. Nah, itu semua ada ilmunya. Jelas ya? Baik. Jadi ketika ada sebagian ulama yang mengatakan itu bagusnya ditinggalkan, dia berdalilkan dengan hadits yang seperti ini. Baik. Nah, secara umum bahwa berobat itu disyariatkan. Hanya saja memang betul ada aturan-aturan di dalam berobat. Ya, karena itu yang diterjih oleh banyak ulama di belakangan ini, dan itu adalah pendapat yang dipegang di Majma' Fikih Islami. Mereka mengatakan bahwa hukum berobat itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan orangnya. Kadang berobat itu wajib, kadang berobat itu sunnah. Ya. Dan kadang berobat itu mubah, dan kadang berobat itu makruh. Baik. Kapan dia menjadi wajib? Dia menjadi wajib kalau berobatnya itu apabila dia berobat itu pasti sembuh. Kalau dia tidak berobat pasti mati. Ini dia wajib untuk apa? Untuk dia berobat. Ada hal yang disunnahkan dia berobat. Kalau misalnya dia tidak berobat akan menyebabkan badannya menjadi lemas. Ya, atau dia menjadi tidak sehat, padahal dia sekedar berobat saja sembuh untuk hal tersebut. Baik, kalau tidak masuk di dalam dua hal ini, itu masuk di dalam mubah. Kalau dia berobat akan menjadikan penyakitnya semakin bertambah, maka dia bersabar. Nah, itu yang dianjurkan. Berobat di situ bisa makruh, bisa masuk ke dalam hal yang makruh. Baik. Dan ketika kita berbicara tentang fikih dunia kedokteran di masa kini, masalah-masalah berkembang di masa kini, ini banyak sudut pembahasan ya. Banyak sudut pembahasan yang mungkin kita bisa angkat di tema ini sebagai contoh-contoh pembahasan. Iya. Dan saya akan mulai dari pembahasan seputar masalah operasi. Iya. Mungkin saya angkat juga nanti masalah menggugurkan kandungan, kemudian masalah menggunakan alat pernafasan, kemudian masalah terkait dengan masalah kedokteran, dokter bertanggung jawab terhadap pasiennya apabila terjadi suatu masalah. Ini mungkin beberapa pembahasan saya akan kaji di dalamnya. Iya,
Di pembahasan operasi ini ada banyak hal yang terkait dengan masalah-masalah kekinian. Ada hukum-hukum yang mungkin perlu kita terangkan dari cabang-cabang dari cabang-cabang pembahasan yang ada di dalamnya. Iya. Dari cabang-cabang pembahasan yang ada di dalamnya. Baik. Dan operasi itu sendiri itu adalah hal yang ada syariatnya. Dibolehkan. Iya. Pada dasarnya ada pembolehannya di dalam syariat. Masuk di dalam konteks ayat umum, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, siapa yang menghidupkannya seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Dan sudah kita terangkan ya tentang hijama, bekam. Bekam itu sayatan, operasi atau bukan? Ya, operasi juga sebenarnya, operasi kecil kalau istilah kedokterannya. Ini bapak dokter. Ya, banyak yang hadir mungkin di sini ya. Kalau ada istilah-istilahnya boleh di ini. Kalau saya keliru menyebutkan istilah ya. Sebab itu bukan bidang saya. Untuk istilah-istilah kedokterannya. Tapi hukum-hukum di permasalahan itu yang kita bahas di sini. Baik. Kemudian juga dimaklumi bahwa hadits Nabi SAW pernah mengirim dokter kepada untuk tabib, untuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia memotong satu urat. Nah, itu bentuk dari apa? Bentuk dari operasi. Ya, bentuk dari operasi. Baik. Karena itu ketika dibahas oleh para ulama rahimahullahu taala tentang hukum dari operasi ini, ya, operasi kedokteran, mereka menyebutkan bahwa dasarnya hukumnya ada. Hanya saja di dalam pembolehannya itu disyaratkan beberapa syarat. Disyaratkan beberapa syarat. Saya masuk ya dalam bentuk penjelasan syarat-syaratnya. Ya, supaya kita ringkas pembahasan. Syarat yang pertama, ya, operasi atau bedah itu adalah pada perkara yang disyariatkan, pada hal yang dibolehkan secara syar'i. Iya, dibolehkan secara syar'i. Karena nanti kita akan jelaskan bahwa operasi-operasi yang ada itu terbagi dua. Ada yang halal, ada yang boleh secara syariat, dan ada yang haram secara syar'i. Ya, secara syar'i misalnya haram, contohnya apa? Operasi ganti kelamin. Ya, dan sepakat atau tidak? Ya, itu semuanya orang tahu ya. Itu adalah hal yang diharamkan. Jelas ya? Karena itu syarat yang pertama dari operasi yang dibolehkan, dia adalah hal yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, dari syarat pembolehannya, operasi ini diperlukan oleh orang yang sakit. Diperlukan oleh orang yang sakit. Jadi si marid ini, orang yang sakit ini perlu kepada operasi tersebut. Adapun kalau dia tidak perlu, nah itu jangan main sembarang beda-beda aja. Main potong sana sini, main belah di sana sini. Padahal ada cara lain. Ada jalur lain. Iya. Masya Allah ya. Ya kadang sebagian dokter itu juga ya ada ustadz yang pernah cerita dia ada masalah pendengaran. Ya. Masalah pendengaran bisa diberi obat. Ya, cuma dokternya berkata itu gampang saja. Ya, kita bedah sedikit di sini, kemudian dibuka sedikit di sini, masuk, setelah itu ditutup. Ya, bicaranya santai saja, main buka, potong di sini, dibelah sini. Ya. Jelas ya? Jadi ustadz ini sendiri berkata, wah, ini gawat juga dokter ya ini. Ya, itu bentuk menggampangkan. Jadi kalau ada cara yang lain, ada hal yang lain, ya maka ditempuh hal yang lain. Jadi dilihat pada apa yang diperlukan oleh dokternya tersebut. Ya sama dalam memberi obat, dokter itu dia dari sudut amanah kerjanya, dia harus memberi obat kepada pasiennya apa yang dia perlukan.
apa yang paling bagus untuk dia. Iya. Apa yang paling bagus untuk dia. Walaupun dia dokter di suatu perusahaan obat misalnya. Ya kalau dia rekomendasi ke obat di perusahaannya dan itu tidak bagus, maka itu bukan dari amanah. Kecuali kalau dia terangkan, ini obat perusahaan saya, begini efeknya, dia begini, ada obat yang lebih bagus, begini dan begini. Kalau dia terangkan seperti itu nggak ada masalah. Itu amanah dalam ilmu namanya. Jelas ya? Karena itu seorang dokter hendaknya dia terangkan kepada bolehnya dia dibedah atau lakukan operasi padanya, itu apabila dia perlu untuk hal tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan orang yang sakit ini memberi izin untuk hal itu, diizinkan. Iya. Baik. Kemudian syarat yang keempat, telah terpenuhi syarat keahlian. Telah terpenuhi syarat keahlian pada dokter tersebut. Dia punya keahlian. Dia punya keahlian. Ya, dan ini terkait dengan keahlian ini, Masya Allah ya. Beraneka ragam bahasa. Para ulama membahasakan dokter itu dikatakan ahli kapan? Ada yang menyebutkan 20 sifat. Iya. Ada yang menyebutkan 20 sifat. Dia tahu kondisi manusia, dia tahu anatominya, dia tahu cara mengukur peredaran darahnya, dia tahu suhu tubuhnya, dia tahu dia lemah atau kuat, dia tahu ini sanggup menahan sakit atau tidak. Ada berbagai syarat mereka syaratkan. Iya. Nah mungkin hal tersebut bukan ketentuan paten. Itu dilihat pada apa yang berjalan. Iya. Apa yang berjalan di kebiasaan dan kesepakatan orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Ya, apalagi di masa sekarang ya ada perkembangan-perkembangan baru. Ada perkembangan-perkembangan baru yang seorang itu bisa membedakan hal-hal yang lebih teliti, lebih detail, apa yang tidak bisa dibedakan di masa dahulu. Baik. Jadi syarat yang keempat itu keahlian pada dokternya terpenuhi lengkap keahliannya. Demikian pula pada orang yang membantunya. Kalau ada yang membantunya, dia juga harus punya keahlian. Jelas ya? Jadi di bedah itu biasanya membantunya juga punya keahlian di bidang itu, tidak dimasukkan sembarangan, ya. Bukan orang yang keahliannya misalnya dia ahli mesin, terus dipanggil di mana? Membantu untuk bedah. Nah, itu bukan keahliannya namanya. Baik. Kemudian syarat yang kelima, ya, mendominasi di dugaan besarnya dia akan berhasil di dalam operasi atau bedah tersebut. Dugaan besarnya berhasil. Jadi jangan masuk ke dalam hal-hal yang dugaannya cuman ini berapa tingkat kesembuhannya. Nah, ini Pak dari 1000 pasien mungkin 1 orang. Ya. Nah, ini bukan hal yang benar ya untuk coba-coba di dalam hal tersebut. Tapi kalau dia yakin dia punya dugaan besar berhasil, maka tidak ada masalah untuk hal itu. Kemudian syarat yang keenam disyaratkan tidak diketemukan pengganti lain yang lebih ringan bahayanya. Tidak diketemukan pengganti lain yang lebih ringan bahayanya. Artinya ini memang solusi terakhir. Ini solusi terakhir. Baik. Kemudian yang ketujuh disyaratkan ada maslahat di belakang. Ada maslahat di belakang operasi tersebut. Ada maslahat di belakang operasi tersebut. Kemudian yang kedelapan, disyaratkan tidak terjadi bahaya yang lebih besar di belakang operasi itu. Jelas ya? Kadang sebagian tubuh manusia ada yang tidak cocok untuk dilukai. Kalau dia dilukai akan menjadi masalah bagi dia. Ya, karena itu operasi bukan jalannya. Karena kalau dia luka di badannya sulit untuk sembuh. Jelas ya, seperti orang-orang yang penyakit gula misalnya dan semisal dengan itu. Karena itu disyaratkan operasi itu dia tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar
daripada itu. Baik. Sekarang setelah kita tahu tentang syarat-syaratnya, maka sekarang saya akan merinci, akan berbicara tentang jenis operasi yang dibolehkan dan jenis operasi yang tidak dibolehkan. Dengan berbagai bentuknya, ada sebagian bentuk yang ada dari masa dahulu, ada sebagian bentuk yang mungkin baru terjadi di masa sekarang. Dan menjadi silang pendapat. Menjadi silang pendapat. Seperti operasi keperawanan. Ya, nanti saya akan terangkan. InsyaAllah ta'ala masuk di dalam hal yang diharamkan. Baik. Dari jenis operasi yang dibolehkan, dari jenis operasi yang dibolehkan itu ada 6 bentuk. Ada operasi pengobatan, ada operasi pendeteksian, ada operasi kelahiran yang ketiga, yang keempat ada operasi khitan, ya, khitan ya, sunat kalau bahasa umumnya. Dan ada operasi anatomi, ya. Kemudian ada operasi atau bedah terkait dengan kecantikan, memperbaiki atau lebih memperindah dari tubuh. Iya. Tapi sudut yang dibolehkannya itu kalau ada darurat atau ada keperluan. Baik. Ini 6 jenis yang dibolehkan. Ada 6 jenis yang dibolehkan. Dari 6 jenis yang dibolehkan ini perlu diketahui bahwa ada hal-hal dari bentuk operasi itu ada yang sifatnya darurat. Darurat itu mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan dia bisa meninggal. Iya. Itu meyakinkan sebagian operasi itu Masya Allah ya. Memang betul sisa dibelah, kemudian dikeluarkan di ini, sembuh dia bisa terhindar dari kematian. Ya, itu darurat namanya dilakukan operasi. Ada sifatnya hajiyah. Hajiyah ini artinya kalau tidak dilakukan menjadi masalah besar, memberatkan sekali. Iya, memberatkan sekali. Nah, ini hajah namanya. Itu di kaidah fikihnya tunazzal manzilat ad-darurah. Dia didudukkan sama dengan kedudukan darurat. Sama dengan kedudukan darurat. Iya. Dan ada bentuk dari operasi yang sifatnya tidak sampai kepada 2 hal ini. Jadi kalau operasinya sifatnya darurat, dengan operasi ini bisa menyelamatkan orang yang sakit, menyelamatkan pasien dari kematian. Iya. Dan ini yang dibahasakan oleh orang-orang kedokteran dengan istilah operasi untuk menyelamatkan kehidupan. Operasi untuk menjaga kehidupan. Ya karena memang dengan operasi ini ya itu menghindarkan seseorang dari apa? Dari kebinasaan. Baik, yang hal yang seperti ini tidak ada masalah ya dengan 8 syarat yang telah diterangkan. Baik, demikian pula pada hal yang sifatnya ada keperluan yang mendesak di dalam hal tersebut, ya. Ada keperluan yang mendesak di dalam hal tersebut, maka ini sama dalam bentuk darurat, itu juga diperbolehkan, tidak dipermasalahkan. Baik, adapun bentuk-bentuk dari apa saja jenis operasinya dan seterusnya, itu bisa dilihat ya. Contoh-contohnya itu sangat banyak sekali jenis operasi, tapi ukuran-ukurannya ini yang saya berikan. Baik, dari yang sifatnya sifatnya misalnya dioperasi tidak sampai kepada tingkat darurat atau dikatakan hajat, ya, tapi tetap ada masyaqqah kalau tidak dilakukan. Tetap memberatkan kalau dia tidak kerjakan. Maka ini kadang ya dibolehkan oleh sebagian ulama. Iya. Dibolehkan pada sebagian ulama terkait dengan sebagian peradangan misalnya yang ada di hidung atau membuka sebagian dari telinga yang tersumbat. Ya dilakukan operasi kecil untuk hal itu.
Maka ini hal-hal yang seperti ini dibolehkan karena jelas dari kemanfaatan dan maslahatnya. Baik. Operasi jenis yang kedua, operasi dalam bentuk pendeteksian. Iya. Jadi ada sebagian penyakit untuk dideteksi ya dan dipastikan apa sakitnya itu harus ditempuh dengan proses operasi. Iya. Seperti misalnya ada tumor di perutnya. Mau diperiksa tumornya jenisnya apa? Iya, jenisnya apa? Mau dipastikan. Maka kadang perlu dibedah perutnya untuk hal tersebut. Iya. Baik. Maka ini bentuk-bentuk yang seperti ini masuk di dalam kondisi yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, ada operasi untuk kelahiran. Iya. Ada operasi untuk kelahiran. Baik. Ini misalnya seorang perempuan yang sedang hamil yang dengan proses operasi ya dengan sesar, nah dia bisa selamat karena dia tidak kuat lagi untuk melahirkan secara apa? Secara normal. Ya, maka dilakukan operasi untuk hal tersebut. Nah, ini dibolehkan, tidak ada masalah. Demikian pula kalau misalnya terjadi kasus si ibu sudah meninggal. Si ibu sudah meninggal dan janinnya masih bergerak. Janinnya masih bergerak. Maka ini boleh dilakukan operasi untuk menyelamatkan janin. Nah ini sudah terjadi dari masa dahulu ya. Kalau jenis yang seperti ini dari masa dahulu sudah apa? Sudah dilakukan. Iya. Waktu belum ada kedokteran canggih seperti sekarang ini. Dari masa dahulu sudah dilakukan. Dan itu dibolehkan oleh para ulama rahimahumallahu ta'ala. Baik. Dan tidak dipermasalahkan di dalam hal itu. Demikian pula dibolehkan melakukan tindakan operasi terkait dengan melahirkan kalau misalnya terjadi sobekan yang sangat berat di dalam rahim yang mungkin bisa menimbulkan bahaya pendarahan yang terus-menerus terhadap perempuan, maka apabila dilakukan operasi untuk hal tersebut itu juga tidak dipermasalahkan. Ini masih masuk di dalam 8 ketentuan bolehnya operasi yang telah kita terangkan. Baik, di antara yang disyariatkan juga yang keempat adalah operasi khitan, disunat. Iya. Dan sunat ini sudah ada dari semenjak dahulu ya. Untuk laki-laki itu sunatnya yang banyak dibahasnya itu untuk laki-laki. Jelas ya? Untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, ya, apakah dia wajib disunat juga atau tidak? Nah, ini silam pendapat ya. Ya, saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa khitan itu wajib untuk laki-laki dan perempuan. Karena dalilnya itu berlaku umum. Syariatnya asalnya berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu asal di dalam pensyariatan. Kemudian melihat dari hikmah khitan itu sendiri, itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, bukan untuk siapa? Bukan untuk laki-laki saja. Bukan untuk laki-laki saja. Dan Nabi SAW memberi perintah tentang hal tersebut. Karena itu beliau SAW berkata kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam, kata beliau, ilki anka sa'ral kufur wahtatin. Ya. Ini apa namanya? Seorang sahabat Al-Hadrami. Beliau baru masuk Islam. Begitu datang kepada Nabi, Nabi berkata, alki anka sya'ral kufur wahtatin. Lemparkanlah darimu rambut kekafiran. Maksudnya disuruh mencukur rambut ketiaknya, rambut kemaluannya. Sebab itu rambut yang melekat ketika dia masih kafir. Disuruh cukur. Kemudian kata Nabi, wahtatin. Dan khitanlah kamu. Nah, itu perintah. Dan asal dalam perintah menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Menunjukkan kewajiban. Dan ini haditsnya hasan ya. Ini hadits hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Selain daripada itu, khitan itu adalah sunnah Nabi Ibrahim. Dan kita telah diperintah dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika
anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Baik. Iya. Jadi ini terkait dengan masalah hukum khitan itu sendiri. Ya kalau dilakukan operasi di dalamnya untuk itu, ya namanya digunting, itu bentuk dari apa? Bentuk dari operasi juga dan bedah. Iya. Nah sekarang berkembang ya, ada namanya khitan pakai apa? Pakai laser. Iya. Bukan laser yang benar-benar laser ya. Kalau yang benar-benar laser itu mahal sekali. Ya. Tapi istilah laser itu besi dipanaskan. Sampai panas dia bisa memotong cepat. Iya. Karena khitan itu untuk laki-laki itu artinya dipotong penutup dari kepala kemaluan. Penutupnya yang dipotong. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu diambil sedikit dari daging yang menonjol, diambil sedikit saja untuk perempuan. Ya, tidak boleh diambil terlalu banyak, apalagi diambil semua. Ya, itu bisa membahayakan perempuan ya, bisa membahayakan perempuan. Dan itu ada apa namanya pembahasannya, cuman saya sulit untuk bicara terang-terangan di sini. Ya, itu bicaranya bisik-bisik. Ya, baik. Karena itu tidak boleh diambil terlalu banyak. Nah, ini proses hitamnya ya supaya kita tahu hukum syar'i ya. Nah, jadi ketika dipotong itu pakai besi panas itu. Nah, itu begitu besi panas cepat sekali terpotongnya. Ya. Dan dia resiko pendarahannya lebih sedikit. Resiko pendarahannya lebih apa? Lebih sedikit. Kemudian lebih sembuhnya mungkin lebih cepat. Ya, karena itu ada sebagian yang promo kalau hitam laser itu, hitam pagi ini sore sudah bisa main bola. Ya. Jelas ya? Nah, tapi itu kayaknya berlebihan ya. Kayaknya berlebihan. Sebab saya lihat anak-anak yang habis hitam ini, ya kalau biusnya sudah habis, wah dia main bola di atas tempat tidur menangis. Ya. Baik. Jadi itu bentuk dari operasi. Dan itu dibolehkan. Adapun pakai laser itu tadi, itu api dia dipanaskan. Apakah dia masuk dalam bentuk pengobatan pakai api? Nah, itu jawabannya tidak ya, dia tidak masuk. Iya. Dan dari sudut risiko juga lebih minim, lebih praktis, lebih memudahkan. Dan asalnya dalam hal-hal yang seperti ini, kan tadi saya sudah terangkan, kalau ada gantian lain dicari yang lebih sedikit bahayanya. Dicari lebih sedikit bahayanya. Baik. Kemudian yang keenam terkait dengan masalah yang kelima ya. Yang kelima terkait dengan operasi anatomi. Ya. Kadang bedah anatomi. Seorang di penelitian belajar kedokteran, dia perlu memeriksa jasad orang. Ya, perlu memeriksa jasadnya. Perlu lihat langsung. Baik, dan mungkin sekarang banyak perkembangan ya karena contoh-contoh praktek itu sudah apa namanya? Dari dahulu sudah berjalan, sudah banyak rekamannya, sudah banyak percontohan bisa dicontoh persis seperti orang yang hidup. Ya, jelas ya. Tapi kalau misalnya diperlukan dia membedah dari jasad orang yang sudah meninggal untuk memeriksa dalam rangka penelitian kedokteran. Dalam rangka penelitian kedokteran. Apakah dibolehkan hal itu atau tidak? Ya, ini tasrih namanya. Dia bedah anatomi yang sudah orang yang sudah apa? Sudah meninggal dalam rangka penelitian atau dalam rangka mempelajari ilmu kesehatan. Baik, asalnya sudah kita tahu. 8 syarat tadi. Ya kalau dia bisa tanpa itu, harusnya tanpa itu. Ya. Kalau sudah ada lengkap pelajarannya, dia bisa lihat, dia bisa ini, terus dia bisa praktekkan dengan memakai apa namanya? Memakai tiruan-tiruan seperti tubuh manusia,
maka itu nggak ada masalah. Atau kalau dia bisa praktekkan pada hewan, ya maka itu lebih ringan. Dan itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Itu ada maslahatnya. Ya. Tapi kalau misalnya mesti untuk hal tersebut, nah ini yang ada dua pendapat di kalangan ulama di masa sekarang. Iya. Kalau yang difatwakan oleh Hayat Kibarul Ulama di Saudi Arabia, Majma' Fiqih Islami di Mekah, dan ini juga difatwakan oleh Lajnah Fatwa di Urdun, ya di kerajaan Urdun, Hashimiyah. Dan ini fatwa di Mesir juga, di Al-Azhar. Dan ini yang dipilih oleh sejumlah peneliti, mereka membolehkan hal tersebut dengan maksud untuk mempelajari apa? Kedokteran. Iya. Dan ada sebagian yang tidak membolehkan sama sekali, walaupun dia maksud itu. Dan ini pendapat yang kedua. Iya. Dan kesimpulannya di dalam masalah ini, bahwa kalau itu dilakukan terkait dengan jasad orang kafir, maka itu tidak ada masalah. Iya. Adapun jasad seorang muslim itu dia diagungkan oleh Allah dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia mati. Iya. Dan Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam hadits Aisyah, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, beliau berkata, inna kasra idhamil mu'mini mayyitan mithlu kasri idhamihi hayyan. Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin dalam keadaan dia mati itu sama dengan mematahkannya dalam keadaan dia apa? Dia hidup. Jadi kalau dia bedah jasad seorang mukmin sudah meninggal pun itu seakan-akan dia membedahnya dia masih apa? Dia masih hidup. Nah, itu dasarnya. Jadi ini kalau ada yang lainnya maka dipakai yang lainnya. Ya, jelas ya? Karena itu kalau ada percontohan di jasad non muslim misalnya orang kafir, maka itu dibolehkan. Ya. Itu dibolehkan di sudut pensyariatan. Baik. Tapi katanya saya sudah terangkan di awal pembahasan ada 8 syarat. Itu penting untuk selalu diperhatikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan yang dibolehkan adalah bedah untuk kecantikan. Iya. Untuk memperbaiki. Dan ini karena ada keperluan di dalam hal tersebut. Ada keperluan. Iya. Ada keperluan di dalam hal ini. Nah ini berbagai bentuk ya. Ada berbagai bentuk. Ya, kadang ada operasi atau bedah dilakukan terhadap sebagian aib. Aibnya memang asal penciptaannya seperti itu. Asal penciptaannya seperti itu. Ya, seperti aib yang muncul dari dia lahir misalnya di bibirnya di atas, bibirnya di bagian atas itu pecah. Jelas ya? Pecah. Kalau orang Indonesia sebut apa? Sumbing. Itu ada operasinya. Demikian pula kalau dia lahir dalam keadaan jari jemarinya itu melekat. Nah, ini sisa dibedah supaya dilepas, ya kan? Dilepas. Baik. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini bentuk dari menghilangkan aib, lebih mempercantik. Bedah dalam bentuk mempercantik. Iya. Dan ada bentuknya, dia aib yang muncul disebabkan karena penyakit yang menimpa jasad. Ya, penyakit yang menimpa jasad. Baik. Seperti ada orang yang sebagian dari anggota badannya atau sebagian dari tubuhnya itu menjadi bersatu kulitnya disebabkan karena penyakit, atau telinganya misalnya sebagiannya pecah karena suatu penyakit, tapi itu dengan operasi bisa disambung kembali, bisa diperbaiki. Iya, bisa diperbaiki. Baik. Jadi secara umum bentuk-bentuk itu banyak ya, cuman saya beri kaidahnya di dalam masalah pembolehan di operasi yang sifatnya seperti ini. Iya, bedah untuk hal yang terkait dengan
menghilangkan aib atau untuk mengobati penyakit. Menghilangkan aib atau untuk mengobati penyakit, maka itu enggak ada masalah. Iya. Itu tidak dipermasalahkan. Kalau dia melakukan operasi di situ. Inilah masuk di dalam bentuk yang disyariatkan. Masuk dalam bentuk yang disyariatkan. Baik. Adapun kalau jenisnya di luar dari dua syarat itu, ya cuman mempercantik saja, ini masuk ke dalam hal yang diharamkan yang akan saya terangkan sekarang ini. Baik, kita pindah kepada bentuk yang kedua dari bentuk operasi yang apa? Yang diharamkan. Iya. Dari bentuk operasi yang diharamkan, ada yang sifatnya cuma sekedar kecantikan saja. Iya, kecantikan. Apakah dalam merubah bentuk ataukah dalam mempermudah diri? Ya, mempermudah diri. Misalnya merubah bentuknya, hidungnya terlalu besar misalnya, dia kecilkan. Atau hidungnya terlalu kecil, dia mancungkan sedikit. Ya, dia angkat, dia tinggikan. Nah, itu bentuk kecantikan. Atau misalnya dia percantik dagunya. Ya, dagunya terlihat misalnya, wah ini nggak bagus, diejek sama kawannya. Dagu kamu itu kayak jurang. Ya. Oh iya, nanti saya operasi. Dia perbaiki supaya kelihatan apa? Bagus misalnya. Jelas ya? Apalagi di masa sekarang ini operasi-operasi seperti ini, naudzubillah ya. Kalau di negeri-negeri kafir itu, ya operasi kecantikan seperti ini itu kayak salon-salon kalau kita di sini. Tahu di sini salon ya banyak untuk rambut itu. Nah, untuk rambut itu banyak salonnya. Kalau di sana salonnya untuk operasi apa? Untuk operasi kecantikan itu tadi. Untuk bedah. Ya. Jadi mau tadinya pipinya agak masuk begini, sisa di setel keluar, ya. Terus apa namanya? Dan ini maaf juga ya terkait dengan misalnya operasi di perempuan. Pada sebagian perempuan menghendaki misalnya jenis dari organ tubuhnya lebih besar atau lebih bagus atau lebih menonjol, lebih montok. Nah, itu ada semua operasinya dengan berbagai bentuknya. Baik. Dan ini semuanya masuk di dalam hal yang diharamkan. Masuk di dalam hal yang apa? Hal yang diharamkan. Baik. Demikian pula dari jenis operasi untuk menghilangkan ketuaan. Ya, menghilangkan ketuaan. Baik. Jadi Masya Allah ya, saking majunya berpikir sampai dia berpikir kepada hal yang seperti itu. Ya. Terlihat misalnya seorang perempuan atau seorang laki-laki umurnya 60 tahun. Tapi begitu kelihatan kayak umur 25 tahun. Ya, kayak umur 25 tahun. Ya, ternyata usut punya usut, ya, lakukan operasi di dalam hal tersebut. Baik. Ini beda-beda yang seperti ini adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Masuk ke dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari merubah ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iblis, salah satu misinya wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh saya akan perintah manusia itu, saya ajak mereka untuk menyimpang dengan cara mereka merubah ciptaan Allah. Dengan cara mereka merubah ciptaan Allah. Ya. Dan telah syah dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'anu al-mutamassitati al-mutanammisati wal mutafallijati lil husn al-ati yughayyirna khalqallah. Iya. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat
perempuan-perempuan yang mencabut rambut matanya. Ya. Dia mau bagus rambut matanya, ini alisnya kurang bagus, dia hilangkan semua alisnya. Hah? Jelas ya? Terus diambil apa namanya itu? Spidol ya, kayak spidol. Ya, kalau saya sebutnya spidol. Ya istilah aslinya lain ya. Kayak celak begitu ya, celak untuk alis. Nah, dia bisa model alisnya dengan apa namanya? Sekehendak hatinya. Nah, ini merubah ciptaan Allah. Dan Allah melaknat juga perempuan al-mutafallijat. Ya. Perempuan al-mutafallijat. Al-mutafallijat ini dia sengaja setel giginya supaya giginya itu ada celah-celahnya. Ya. Jelas ya? Karena kalau gigi terlalu rapat, itu kurang apa? Kurang manis katanya untuk perempuan. Tapi kalau dia ada celah-celahnya, ini baru bagus. Jadi dia sengaja melakukan hal tersebut. Ini dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi bedakan dua hal. Ini bedanya tipis ya. Bedanya tipis. Misalnya dalam kedokteran gigi misalnya. Ada sebagian yang pasang kawat gigi, ya memang pasang kawat gigi untuk menghilangkan aib. Ya, untuk pengobatan, dia makannya jadi tidak enak dengan model giginya seperti itu. Maka dia pasang kawat gigi supaya dia rapikan giginya. Lurus antara atas dengan bawah, rapi. Nah, itu pengobatan namanya. Itu masuk di dalam menghilangkan aib atau mengobati itu nggak ada masalah. Tapi kalau giginya sudah bagus, tapi kurang enak saja, mau di setel seperti ini, ini tidak benar ya. Ini masuk di dalam larangan, kena laknat di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini perempuan yang dilaknat, yughayyirna khalqallah. Mereka merubah ciptaan Allah. Jadi dia melakukan perubahan itu tadi untuk keindahan, ya, murni keindahan saja. Jelas ya? Nah ini sama sering ditanyakan oleh perempuan, apa hukum apa namanya? Dia luruskan rambutnya. Ya. Nah, ini masa sekarang ini edan aja. Ada sebagian perempuan yang ingin rambutnya lurus. Ada sebagian perempuan rambutnya lurus, ingin dia geritingkan. Ya. Ingin dia geritingkan. Nah, ini semuanya masuk di dalam merubah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak diperbolehkan. Baik. Jadi ini dari jenis yang diharamkan. Kemudian dari jenis operasi dan bedah yang diharamkan adalah operasi dan bedah untuk merubah jenis kelamin. Ya, merubah jenis kelamin. Ya, di mana laki-laki berubah menjadi perempuan atau perempuan berubah menjadi laki-laki. Iya. Jelas ya? Dan perubahannya dimaklum ya. Ya, jadi bagaimana caranya merubah? Laki-laki berubah menjadi perempuan. Nah, itu harus bedah. Operasi. Ya, apa yang ada pada laki-laki itu, ya itu harus dihilangkan supaya rata, sehingga kemudian dibelah supaya membentuk seperti perempuan. Ya, dan untuk si perempuan, ketika ada sesuatu yang menonjol di dadanya itu harus dihabiskan supaya tidak kelihatan, supaya nampak seperti apa? Seperti laki-laki. Ya, kemudian diberikan dari tambahan-tambahan di apa namanya? Di alatnya agar supaya dia menyerupai laki-laki. Nah, ini semuanya masuk di dalam bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, ini bahayanya lebih besar. Satu, dia sudah merubah ciptaan Allah. Dia yang kedua jadi pengikut iblis. Kemudian yang ketiga, dia sudah kena laknat di dalam masalah merubah itu tadi. Kemudian yang keempat, dia kena laknat di sudut lain. Karena dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan Rasulullah juga melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki.
Iya, yang menyerupai laki-laki. Baik. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ahli fikih di masa dahulu maupun di masa sekarang tentang keharaman hal tersebut. Baik. Berikutnya tentang di antara bentuk operasi yang diharamkan adalah operasi hanya dilakukan dalam rangka kehati-hatian. Ya, menjaga kehati-hatian saja. Iya. Jadi belum terjadi penyakit. Cuman sebelum muncul penyakit ini, dia operasi aja, dia keluarkan apa yang perlu dikeluarkan supaya misalnya dia tidak usus buntu, dia tidak begini, dia tidak begitu. Dia lakukan tindakan-tindakan operasi hanya untuk kehati-hatian. Ini masuk di dalam bentuk yang diharamkan juga. Masuk di dalam bentuk yang diharamkan. Karena tadi kita sudah sebutkan ya 8 syarat bolehnya. Itu salah satunya kalau ada keperluan. Ini sebenarnya nggak perlu. Ya, dan itu bisa menimbulkan bahaya. Itu bisa menimbulkan bahaya. Baik. Kemudian di antara hal-hal yang perlu diterangkan di sini terkait dengan masalah pada saat operasi itu menggunakan obat bius. Pada saat operasi menggunakan obat bius. Iya. Dan dimaklumi ya, obat bius itu dua macam. Ada bius total seluruhnya, dia tidak sadar. Dan ada bius pada tempat yang mau dioperasi saja. Pada tempat yang mau dioperasi saja. Iya. Dan manfaat dari obat bius itu dimaklumi ya. Supaya menghilangkan apa? Menghilangkan rasa sakit. Iya. Ini di masa dahulu sudah ada sebenarnya. Walaupun tidak semaju masa sekarang. Di masa dahulu sudah ada. Ya. Coba dibayangkan ya kalau ada orang yang dioperasi misalnya tangannya disayat dan dia dalam keadaan sadar. Ya. Jelas ya? Atau lihat saja itu orang yang Masya Allah ya dicabut giginya. Andai kata tidak ada obat biusnya, ya bisa dibayangkan bagaimana prosesnya apalagi kalau antum lihat alat-alatnya dokter gigi itu, ada bornya, ada ininya, sudah ngeri dari awal. Ya. Belum lagi dimasukin sudah takut kan begitu. Baik. Jadi sebenarnya bius itu ada manfaatnya, ada maslahatnya. Cuma menjadi masalah obat biusnya ini terbuat dari apa? Nah, itu menjadi masalah. Jelas ya? Maka kaidah dasarnya apabila ada dari bahan yang halal, diambil dari hal yang halal. Diambil dari hal yang apa? Yang halal. Iya. Tapi kalau bahannya berasal dari khamar, biusnya ini berasal dari hal yang memabukkan, atau berasal dari zat yang haram, seperti dari babi misalnya atau dari apa begitu. Ya, dari hal yang diharamkan, maka ini masuk di sudut pembahasan. Ini yang dikaji di masa kekinian. Ya, sebab ada dari obat-obat bius itu dimaklumi ya. Biasanya juga orang kalau dibilang tolong dibius, biasanya dokternya tidak bilang berkata tolong dibius, beri alkohol langsung. Jelas ya? Diberi alkohol. Ya. Dan dimaklumi alkohol yang dipakai itu bukan alkohol dari jenis parfum. Parfum itu alkohol tidak ada hubungannya dengan diminum, diberi. Itu alkohol untuk apa? Wangi-wangian. Ada jenis dari alkohol memang dia masuk dalam zat yang memabukkan dari hal seperti khamar. Jelas ya? Seperti khamar. Nah, jenis khamar ini kalau dia memang memabukkan, ini kan asalnya haram. Nah, sekarang bagaimana digunakan di dalam membius tersebut? Iya. Baik. Nah, ini sudut pembahasan di dalam masalah ini. Nah, yang benarnya bahwa perlu diketahui, ya dimaklumi ya. Ya, dimaklumi bahwa dari obat-obat bius atau yang menghilangkan kesadaran, kalau dia berasal dari hal yang memabukkan, ya, hal yang memabukkan,
atau perkara yang bisa menghilangkan akal, ya, menghilangkan akal seperti narkoba dan semisal dengannya, itu narkoba itu lebih haram daripada khamar. Khamar itu kalau diminum, ya dia paling hilang kesadaran beberapa jam, jelas ya. Tapi kalau narkoba, ya itu fly-nya bisa, terbangnya itu bisa lebih banyak jam terbang dia, ya. Kadang bisa berhari-hari kalau kena, jelas ya. Makanya dia itu lebih diharamkan daripada khamar. Baik. Jadi ketika kita pahami bahwa menggunakan hal-hal yang seperti ini dasarnya adalah hal yang diharamkan, ya kita masuk di dalam kaidah bahwa menggunakannya itu hanya dibolehkan di kondisi darurat saja. Hanya dibolehkan di kondisi apa? Di kondisi darurat. Karena kaidah syariat di dalam hal ini ad-darurat tubihu al-mahdurat. Hal-hal yang darurat itu membolehkan apa yang mahdur, apa yang dilarang. Iya. Dan darurat membolehkan apa yang dilarang. Baik. Kemudian ketika masuk ke dalam penggunaan darurat, kalau bisa digunakan dia di kondisi darurat, maka dia gunakan sekadar yang diperlukan saja. Iya. Sekadar yang diperlukan. Jadi kalau dosisnya cuma 1 mili, jangan dikasih 3 mili. Ya. Jelas ya, diberi sesuai dengan dosis yang diperlukan. Karena darurat itu sekadar keperluan. Iya, sekadar keperluan. Baik. Maka di sini penting ya untuk diketahui, apalagi orang yang para dokter memang masuk di bidang ini, ya dia harus paham hukum-hukum yang seperti ini. Ya, baik, paham hukum-hukum yang seputar ini. Ya ini muncul pertanyaan, baik ini di masalah bedah, bagaimana kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan, tetapi dia sudah masuk disuntikan. Ya, suntikan darah, sesuatu yang dikonsumsi. Ya. Ada sebagian jenis suntikan itu berasal dari apa? Dari insulin babi. Ya. Dan ada bentuk sebagian dari apa namanya? Dari obat-obat yang suntikan-suntikan untuk ketahanan tubuh itu berasal dari apa? Berasal dari babi. Ya. Ini apa hukum menggunakannya? Apa hukum menggunakannya? Baik. Sekali lagi kita kalau di pembahasan darurat tadi sudah dikatakan apa? Dibolehkan. Tapi ada satu sudut yang perlu diterangkan di sini. Bahwa di fikih itu ada 2 hal dikenal. Ada satu namanya istihalah. Dan satu lagi namanya istihlak. 2 jenis. Jadi kalau sesuatu itu dia sudah istihlak masuk di dalamnya, maka itu dibolehkan. Sekarang ini babi. Ya. Atau saya sebelum masuk ke situ saya beri contoh lain dulu. Contoh misalnya ini ada air. Air ini bercampur di dalamnya najis, kotoran, air tidak bersih. Kemudian airnya melalui proses penyaringan keluar menjadi air yang sangat bersih sekali, sehingga menjadi seperti air apa namanya mineral ini bisa untuk diminum. Ini hukumnya apa? Tadinya bercampur najis. Nah, sekarang dilihat tidak ada lagi najis di sini. Ini sudah berubah namanya istihala. Jelas ya? Maka yang seperti ini itu dibolehkan. Tidak dipermasalahkan. Contoh lain. Misalnya maaf ya, kotoran. Ya. Kotoran itu najis. Tapi kalau kotoran dia dibakar, ya, terus dipanaskan, dia nanti akan berubah menjadi bentuk debu.
Tidak ada lagi tanda-tanda kotoran di situ. Hanya ditahu bahwa itu adalah apa? Debu. Nah, ini beda. Sudah debu, namanya debu. Bukan lagi kotoran orang katakan. Disebut apa? Debu. Debu itu beda dengan apa? Beda dengan kotoran. Jelas ya? Ini dari bentuk istihala. Maka sama dengan proses sebagian sebagian suntikan. Apakah dikatakan imunisasi, apakah dinamakan apa itu kalau orang mau haji dan umrah, dikasih apa? Vaksin, atau yang semisal dengan itu sering ditanyakan, ini vaksinnya katanya asalnya dari babi. Ya kalau asalnya dari babi kenapa memang? Hah? Dilihat prosesnya, ketika dia sudah terproses, itu bukan babi lagi namanya. Sudah berubah, berganti. Itu namanya istihala. Dan dia kalau sedikit bercampur dengan banyak yang tahir, itu namanya istihlak. Karena itu ada fatwa seputar masalah ini, difatwakan oleh Majma' Fiqih Islami, ini fatwa internasional ya, membolehkan hal tersebut. Ya, membolehkannya. Ya, bersamaan dengan itu, saya katakan bahwa hal yang seperti ini, walaupun dia di sudut kehalalan, tapi jangan digunakan, kecuali kalau apa? Tidak ada lagi yang lainnya. Tidak lagi yang lainnya. Baik, demikian. Makanya tidak usah terlalu banyak mempeributkan sesuatu. Kadang sesuatu itu dia tidak tahu. Hukum syar'inya dulu diperjelas. Apalagi masuk ke dalam masalah-masalah menuduh sesuatu dengan perkara-perkara besar. Nah, itu menjadi bahaya nanti urusan negara juga. Misalnya negara mengharuskan misalnya imunisasi dalam bentuk tertentu. Nah, ini datang memberi fatwa enggak, itu haram hukumnya. Iya. Ini hal-hal yang seperti ini tidak boleh ya di sembarangan. Dari sudut dia harus pandai memastikan, dia harus jelas. Ya. Kemudian akar masalahnya, haramnya itu dari sudut apanya? Dia harus bisa membuktikan. Haram dari sudut apa? Dari sudut apanya? Kalau dia katakan imunisasi itu bisa menimbulkan anak kita setelah imunisasi jadi panas-panas. Ya semua. Kamu kalau bekam itu sakit atau tidak? Berdarah atau tidak? Berdarah itu resiko. Pengobatan itu ada resiko, di belakang pengobatan itu biasa. Ada suatu resiko kalau memang ada manfaat di belakangnya. Jelas ya? Dan saya tidak bahas ya, saya tidak masuk membahas tentang hukum imunisasi. Karena biasanya hal-hal yang ada kaitannya dengan sudut kebijaksanaan pemerintah atau wewenang pemerintah di situ biasanya saya enggak masuk di dalamnya. Cuma saya ingin mempertegas bahwa ada hal-hal yang seorang itu jangan sembarang berbicara di dalamnya. Semalam mengatakan ini haram, ini tidak boleh, padahal dia tidak tahu rincian-rincian ya yang ada di masalah tersebut. Baik. Kemudian yang terakhir dari pembahasan bedah operasi ini, Masya Allah. Ini kita baru bedah-bedah aja ini sudah makan waktu ya. Ini ada hal-hal yang perlu saya terangkan di sini. Ya. Terkait dengan masalah di bedah, di operasi. Iya, terkait dengan masalah memotong anggota badan, memotong anggota tubuh. Iya. Ini memotong apakah dibolehkan? Ya dimaklumi ya dari masa dahulu juga disebutkan kalau ada misalnya ada sebagian dari as-salaf di masa dahulu rahimahullahu taala ya itu dipotong kakinya. Iya. Dipotong kakinya karena diketemukan bahwa beliau ini kakinya sudah mulai termakan kanker. Kalau dibiarkan maka akan makan seluruh badannya. Maka dokter ya memutuskan untuk apa? Memotongnya. Ya, Urwa ibnu Zubair ya, Urwa ibnu Zubair. Dan ini terjadi di masa tabi'in dan tidak ada yang mengingkarinya di dalam hal tersebut. Baik, makanya kalau memotong di dalam hal itu, kalau memang diperlukan, dia dipotong sebagian dari badan atau sebagian dari tangan untuk menyelamatkan yang lainnya, maka itu masuk di dalam kaidah darurat. Masuk di dalam kaidah darurat, itu diperbolehkan. Iya. Baik. Berikutnya muncul pertanyaan, bagaimana hukum memotong jari yang lebih? Ada orang punya 6 jari. Hah? Punya 6 jari. Apa hukum memotongnya? Atau ada jarinya yang lebih? Atau
atau ada bagian dari organnya yang lebih. Ya. Kalau pada jari ini tidak ada sakit, itu haram untuk dipotong. Jadi dia tumbuh misalnya jari keenam tidak sakit, tumbuh seperti jari yang biasa. Maka itu haram untuk dipotong. Karena asalnya tidak boleh merubah ciptaan Allah. Jangan berkata, oh ini saya mau menghilangkan aib. Nah, tidak benar, itu bukan aib. Sebab adanya jari tambahan itu belum tentu apa? Belum tentu aib. Itu asal penciptaan. Baik. Tapi kalau misalnya sakit mengganggu yang lainnya, ini masuk di dalam apa? Bentuk pengobatan. Masuk di dalam bentuk pengobatan. Maka itu sudah berlalu ketentuan dan kaidah-kaidahnya. Baik. Kemudian di antara masalah yang perlu dibahas juga terkait dengan masalah menjahit. Ada namanya atau sebelum saya ke menjahit, keperawanan, sebelumnya dari masalah kontemporer di belakangan terkait dengan masalah memindahkan organ. Memindahkan organ atau mencangkok organ. Iya. Baik. Apa hukum di dalam hal tersebut? Iya. Memindahkan organ itu. Nah, ini perlu dibahas ya. Terkait dengan organ yang dipindahkan itu bentuknya apa? Kayak bagaimana? Ya. Karena ada keadaan ya seorang itu diambil darinya organ, dan itu sifatnya dari manusia ke manusia. Kalau dia manusia ke manusia, ada manusia yang hidup, ada manusia yang sudah meninggal. Ada manusia yang sudah meninggal. Iya. Baik. Ini hal-hal yang berkembang di masa sekarang ini ya. Sampai sering kita baca berita ya. Ada orang-orang yang dijual sebagian organ tubuhnya ya untuk membeli iPhone. Saya sudah berapa kali baca itu. Ya. Ada yang mau beli apa begitu, macam-macam. Ya. Ini perlu diketahui dulu bahwa organ ini, organ tubuh, darah, itu bukan hal yang boleh diperjualbelikan. Itu bukan milik dia. Organ tubuh ini milik siapa? Hah? Milik Allah. Syarat jual beli itu, barang yang dia jual itu adalah milik dia. Nah, ini bukan milik dia organ ini. Ya. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi kalau ada yang menjual organ tubuhnya, mengambil bayaran darinya, itu pada dasarnya dia sudah mengambil hal yang diharamkan. Sama kalau dia, oh di sana ada yang lagi gawat darurat, perlu darah. Darah kamu darah apa? Oh kebetulan saya darahnya darah O. Ya sudah, dia mau bayar 5 juta. Walah saya kebetulan juga memang kelebihan darah. Ya. Kasih darah, dapat 5 juta. Ya. Boleh atau tidak? Nah, ini tidak boleh. Darah itu bukan milik dia. Ya, harusnya kalau dasar pembolehannya itu di dalam masalah dia menyumbangkannya. Dia menyumbangkannya atau memberikannya. Jelas ya? Nah, ini dulu dasar yang harus dipahami. Iya. Ini dulu dasar yang harus dipahami. Ya, sekarang muncul pertanyaan, ada seorang yang sakit perlu darah. Ya. Terus dia tidak dapatkan darah itu kecuali dengan cara membeli. Bagaimana hukumnya dibeli darah? Jawabannya nggak ada masalah, dia beli saja, dia bayar ya, untuk keperluannya, menyelamatkan dirinya, untuk kesehatannya. Adapun yang mengambil bayaran, dia yang berdosa. Yang mengambil bayaran siapa? Dia yang berdosa. Ya kenapa dia pergi jual? Jelas ya? Baik. Ini dasar yang harus dipahami. Ya. Jadi terkait dengan masalah memindahkan organ ini atau mencangkoknya itu ada dari
manusia ke manusia. Ada yang dari hewan ke manusia. Jelas ya? Kalau dia manusia, manusia itu ada dua. Ada yang hidup, ada yang sudah mati. Ada yang hidup dan ada yang sudah mati. Baik. Ya. Sebelum kita masuk di ukuran sudah mati itu apa ukurannya? Ini juga masalah kekinian ya. Seorang itu divonis mati apa? Sebab perkembangan teknologi itu Masya Allah ya. Kadang dilihat orang di layar, ini otaknya sudah mati. Tapi jantungnya masih berdetak. Ini sudah divonis mati atau belum? Ya. Sebagian orang-orang kedokteran itu menganggapnya sudah mati. Ya. Dan ada sebagian di masa sekarang yang berpendapat seperti itu. Tapi itu menyelisih pendapat mayoritas ulama di masa sekarang. Bahwa mati itu diukur dengan dua. Bukan diukur dengan matinya kepala saja. Matinya otak saja. Ya. Tapi diukur juga dengan hilangnya detak jantung. Ya kalau sudah berhenti berdetak itu dikatakan apa? Mati. Ya. Dan ukuran mati kalau di buku-buku fikih itu diterangkan di pembahasan jenazah. Kapan seorang dikatakan mati? Nah, itu diketahui. Kapan dia mati? Jelas ya, ada diberi ketentuan-ketentuan kapan dia mati. Baik, ini panjang ya kalau mau ini kan, cuma saya beri kesimpulan. Ya. Saya beri kesimpulan bahwa manusia itu tidak lepas dari dua. Ada yang hidup dan ada yang mati. Jelas ya, ada yang hidup dan ada yang mati. Memindahkan organ, anggota tubuh, kalau dia pindahkan untuk dirinya sendiri, maka itu tidak ada masalah. Dia pindahkan untuk dirinya sendiri, itu apa? Tidak ada masalah. Iya. Kan ada di sebagian orang operasi plastik juga itu dikenal ya, biasanya kalau dia mau buat pipinya lebih bagus di sini, ini kan perlu daging kan? Iya. Atau hidungnya tadinya terlalu pesek ke dalam, mau dimancungkan, kan perlu daging. Dari mana diambilkan dagingnya? Nah, itu kadang diambilkan dari dirinya sendiri. Tapi ini kita sudah bahas ya, itu tidak boleh. Saya beri contoh aja bagaimana cara penggunaannya. Tapi kalau misalnya ada dari tubuhnya, bagian dari organ tubuhnya dipindahkan ke tempat lain untuk dia sendiri, nah itu tidak ada masalah. Itu tidak dipermasalahkan. Baik. Yang menjadi masalah itu kalau organ tersebut itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Maka ini terbagi menjadi dua. Iya, terbagi menjadi dua. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau ada orang yang memberikan organ tubuhnya ke orang lain, yang dengan pemberian ini, orang yang memberi itu akan menyebabkan dia meninggal. Dia wafat. Jelas ya? Misalnya diberi jantungnya, kira-kira hidup? Ya, pasti mati kan? Jelas ya? Ya, maka ini kalau dia wafat seperti ini hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Jangan berkata enggak, dia ini lebih bagus kalau dia hidup. Ya. Lebih banyak manfaatnya untuk manusia. Nah, itu tidak seperti itu. Cara berpikir dalam Islam tidak seperti itu. Ya. Kalau dia sengaja memberi itu artinya dia membunuh dirinya. Dia membunuh dirinya. Dan Allah telah berfirman, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian bunuh diri kalian. Jangan kalian bunuh diri kalian. Baik. Keadaan yang kedua, kalau orang yang memberi organ tubuhnya ini, dia tidak akan meninggal. Iya. Tidak menyebabkan dia wafat. Tidak menyebabkan dia
wafat. Nah, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau si pemberi ini muslim memberi kepada muslim. Ini hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Yang kedua, kalau yang memberi ini kafir, diberi kepada muslim. Nah, ini ada silang pendapat. Iya. Dan pendapat yang membolehkan itu saya pikir pendapat tidak keliru di dalam hal ini. Baik. Ini apabila di kondisi hidup ya. Ini posisinya kita berbicara di kondisi apa? Di kondisi hidup. Bagaimana kalau dia mati? Iya. Kalau dia mati, itu hanya boleh dipindahkan dari apa? Dari kafir saja. Yang boleh dari manusia ke manusia. Kalau manusia yang mati ini, dia adalah seorang yang kafir dipindahkan kepada muslim. Adapun muslim tidak boleh dipindahkan. Sebagaimana yang sudah diterangkan. Iya. Baik. Sekarang bagaimana kalau organ itu berasal dari hewan, dipindahkan ke manusia? Jawabannya hewan terbagi dua. Ada hewan yang suci dan ada hewan yang apa? Najis. Yang suci hukumnya boleh, tidak ada masalah. Adapun kalau hewannya najis, maka itu tidak boleh kecuali kalau darurat saja. Ingat, pembahasannya cuma di pembahasan apa? Darurat. Baik, ini kesimpulan di dalam pembahasan memindahkan organ. Iya. Pembahasan berikutnya, pembahasan operasi dan bedah ini. Iya. Tentang melubangi. Iya. Bisa perempuan bikin anting-anting apa segala macam. Hah? Itu bentuk dari bedah atau bukan? Hah? Itu bentuk dari bedah sebenarnya, bedah ringan. Jelas ya, kalau dia bocor hidungnya, dia bocor bukan hidung ya, dia bocor telinganya, maka itu nggak ada masalah. Iya. Tidak dipermasalahkan kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenarkan para perempuan di masanya. Karena itu di hari Id, suatu hari Nabi menasihati perempuan di hari Id supaya mereka bersedekah. Maka seorang perempuan yang melepas anting-antingnya, ya, dia melepaskan anting-antingnya dan melepaskan kalungnya untuk dia sedekahkan. Akhirnya menunjukkan ada di masa itu anting-anting hiasan di telinga. Dan untuk hal tersebut, ya, tidak dipermasalahkan. Jadi kalau ada yang bertanya kalau dibuatin anting-anting kan sakit, ya jawabannya, kalau memang ada sakit tapi ada maslahat yang diinginkan, tadi saya sudah terangkan ya, sebagian dari penyakit itu hijama, sakit atau tidak? Yaitu dibedah ya. Jadi walaupun misalnya tidak terlalu sakit tapi itu risiko. Ya. Baik. Dan hal tersebut dibolehkan, tidak ada masalah. Baik. Saya ingin menjelaskan tentang masalah menjahit keperawanan. Iya. Apakah boleh menjahit keperawanan? Nah, ini pertanyaan muncul di masa sekarang. Karena teknologi itu Masya Allah ya, canggih. Kalau di masa dahulu itu tidak terjadi. Iya, tidak terjadi. Baik. Mungkin sekarang kalau orang berpikir menjahit perawanan, untuk apa ya dia lakukan? Jelas ya? Kalau untuk menipu, itu memang sebagian orang seperti itu ya. Kadang dia lakukan untuk menipu. Iya. Tapi kadang ada sebagian orang kena musibah. Sebagian perempuan misalnya, dia kena musibah. Jelas ya? Terjadi tindakan paksaan terhadap dirinya yang menyebabkan hilang keperawanannya. Ya. Di luar kehendaknya. Dipaksa. Jelas ya? Baik. Ya kalau bahasa umumnya orang bilang apa? Hah? Ya antum tahu ya, cuma saya kadang agak berat pakai bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, ini kalau terjadi seperti itu kadang mungkin dia berpikir bagaimana caranya menghilangkan aibnya supaya tidak menjadi masalah di tengah keluarganya, menjadi ribut di tengah manusia dan sebagainya.
Jadi kadang dia berpikir untuk apa? Untuk hal ini. Ya. Tapi benarnya bahwa hal ini apapun alasannya itu hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak dibolehkan secara mutlak. Iya. Tidak diperbolehkan secara mutlak. Baik. Sekarang terkait dengan masalah menjahit keperawanan. Ketika dijahit, itu artinya dia sudah melakukan gish. Sudah terbuka, dia jahit seakan-akan masih tertutup. Dan itu penipuan namanya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari kami. Itu satu sudut. Sudut yang lainnya, kalau dia lakukan hal tersebut misalnya, iya, anggaplah di kasus tadi ada pemaksaan itu, iya, itu juga harus diperhatikan hukum syar'i di situ bahayanya. Nah, ketika ada air yang masuk ke dalam rahim, iya, maka begitu terjadi pernikahan itu di syarat hukum nikah, rahim itu harus dipastikan kosong dulu. Makanya ada namanya istibra. Dipastikan rahimnya kosong dengan 1 kali haid. Dengan 1 kali apa? 1 kali haid. Ya. Ya kalau terjadi misalnya dia jahit belum terjadi hal itu, ini namanya mencampur di dalam nasab. Dan itu haram di dalam hukum syariat, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Kemudian selain daripada itu, namanya ya operasi bedah, dan itu dilakukan di organ yang merupakan aurat terbesar. Saya mau bertanya, kira-kira terlihat atau tidak? Hah? Terlihat, ya kan? Dan itu kemungkaran besar. Dia melakukan kemungkaran besar untuk hal yang sifatnya cuma apa? Menutupi aibnya saja. Dan itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Baik. Iya. Kemudian selain daripada itu, ini bentuk-bentuk dari hal yang seperti ini akan membuka pintu-pintu kejelekan yang banyak. Pintu-pintu kejelekan yang banyak. Ya, sehingga menyebabkan orang itu bergampangan, banyak yang menipu dan seterusnya. Nah, sisa muncul satu pertanyaan. Kalau begitu, tadi perempuan yang dipaksa itu, dia akan bertanya, kalau begitu apa solusi saya? Ya solusinya mudah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya kepadanya ketika dilamar, kamu masih perawan apa tidak? Iya. Dia bisa katakan, terjadi kecelakaan terhadap saya dan keperawananku hilang. Hilangnya keperawanan itu banyak bentuk. Ada perempuan melompat, hilang keperawanannya. Saking tingginya dia melompat misalnya, berdarah. Iya. Jelas ya? Ada yang dia kecelakaan, ya, bukan dalam bentuk seperti itu tadi, bukan dalam bentuk hubungan. Jadi sebab-sebab hilangnya keperawanan itu banyak. Sebagaimana keperawanan perempuan itu ada yang kuat, ada yang lembut. Ya, disentuh sekali hilang. Ya, ada yang berulang kali baru dia hilang. Ada yang berulang kali baru dia hilang. Makanya jangan gegabah kalau ada urusan-urusan seperti itu. Iya, suami masuk ke istrinya, terjadi malam pertama, kenapa tidak ada darah? Oh ini berarti tidak perawan. Habis disikat istrinya. Jelas ya? Ini seakan-akan dia menjadi hakim di pengadilan, mau menghakimi orang. Itu tidak benar. Kalau terjadi kasus yang seperti itu dibawa ke pengadilan. Nah, nanti diperiksa, dipastikan. Jelas ya? Dipastikan. Tapi kalau sebelum menikah dia sudah terangkan perawanannya hilang karena suatu aib, suatu udzur dalam syar'i, dia bilang begitu tidak ada masalah. Sebab itu udzur, diberi udzur. Bagaimana hilangnya? Ya, ini laki-laki yang melamar tidak usah terlalu cerewet. Tanya lagi bagaimana hilangnya. Ya, itu bukan urusan dia. Itu bukan urusannya. Jelas ya? Nah, ini juga diantara kesalahan ya, kadang suami istri, oh dek, kita ini sudah hidup berumah tangga, jangan ada rahasia antara kita. Ya. Cerita masa lalu, hal-hal yang buruk, akhirnya membuat ya salah satu dari keduanya selalu dendam akan yang lainnya. Nah, ini bukan hal yang bagus, itu dari jalan-jalan syaitan menyesatkan manusia.
Karena itu seorang harus melihat fikih, ya, syar'i di dalam hal tersebut. Ya wallahu taala alam. Baik, ini waktu asarnya jam 5.22 ya. Masya Allah. Padahal saya masih ada beberapa pembahasan ini. Masalah menggugurkan, masalah memakai alat pernapasan. Tapi berat juga ya kalau kita bahas sekarang ini. Ya sampai pada asar pun belum selesai kayaknya. Baik, saya jawab pertanyaan, tidak masalah. Ya mudah-mudahan apa yang saya terangkan di pertemuan kali ini bisa menjadi gambaran-gambaran kepada kita ya. Jadi ada masalah-masalah seputar kedokteran itu, kesehatan itu ada, Masya Allah, kajian-kajian, penelitian-penelitiannya, bagaimana hukum-hukum syar'i di dalamnya. Iya. Dan hal-hal yang seperti itu kadang kita perlu mendengarkannya, mempelajarinya. Iya. Apalagi kalau hal-hal yang kita selalu bersentuhan dengannya, ya supaya kita berjalan di dalam kehidupan pada hal yang mencocoki apa yang dikehendaki di dalam syariat ini. Wallahu ta'ala alam. Baik.